Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aziza Solihin. Seperti biasa di hari Minggu kegiatan kita yaitu Sabtu, hari libur, hari libur, maaf. Kegiatan kita yaitu ngaji. Kali ini bab kita kita akan membahas tentang wudhu dari yang membatalkan wudhu. biasa-biasa aja dalam hal membatalkannya sampai yang jelimet-jelimet bahasanya ayah. Ya, kita langsung saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa sahbihi ajmain. Sanilas Mbah Syekh Imam Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani, Syair Babi Subja, wa Syekh Afifuddin bin Muhajir wa Sulihma Furihma wa man tasaba ilaihima lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai dari masih sedikit sebenarnya, kemarin ada ketinggalan wilayah takalamu ya. Lanjutin yang kemarin dulu. Sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wilayah takalamu. Wilayah takalamu lan sebaiknya ojo omong-omongan, ojo ngobrol. Sopo qadil hajati wong kang nekani hajat, orang yang buang air. Ojo omong-omongan alal bauli ing atase pipis, wal ghaiti lan yukrohu tegese di makruhkan opo al kalamu ngomong, ngobrol hala qadil hajati ketika buang air. Ngomong, ngobrol, nyanyi, nah, sama itu nyanyi sama. Illa lidururatin angin kejobo krono darurat. Apa itu misalnya? Kaing dari akma koidini mengingatkan orang buta. Misalnya ini bayangannya di tengah lapang berarti bukan di toilet ya. Kayak zaman dulu di kali. Ya, di kali atau di apalah. Ada orang buta nyelonong aja depan jurang, kita teriakin itu. Nah, kalau itu nggak masalah. Atau misalnya apalah yang darurat, pokoknya yang darurat nggak apa-apa. Walayastakbilu lan becik ojo ngadep kiblat. Walayastakbilu lan becik ojo madep sopo qadil hajati, ora madep asyamsa ing matahari wal qamaran bulan. Bibaulin sebab pipis wala ghaitin. Ayukrohu tegese den makruhaken lahu kedue qadil hajat opo dalika mengkono-mengkono istiqbalu syamsi wastibariha. Lakini Nawawi ang tetapi Imam Nawawi iku soroha mertelaken menjelaskan sopo Imam Nawawi bi anna sahiha kelawan sak temene kaul kang sahih huwa ya kaul iku karohatul istiqbali, makruhe ngadep, maksudnya ngadep matahari atau ngadep rembulan. Dunal istidbari, enggak membelakangi. Kalau membelakangi enggak masalah, kata Mbah Nawawi. Tuh udah habis, kemudian kita lanjutkan faslun fi nawaqidil wudu'i. Nah, ini yang Bunda bilang tadi. Faslun ai hadza faslun fi nawaqidil wudu'i yang dalam mana? Yukrahu lahu tadi kan habis. Langsung ini apa di sini? Nah, ini nanti yang atas nggak usah dibaca karena ketemu lagi di dalamnya itu. Ketemu lagi kan, kalau dimanain di atas nanti maknain 2 kali. Jadi langsung di bawahnya aja, langsung yang bawahnya aja. Jadi langsung di Fathul Mujibul Qoribnya. Ya. Faslun fi nawaqidil wudu'i, ing dalam nerangaken piro-piro hal-hal yang membatalkan wudu, yang rusak wudu. Waladzi utawi perkara hal-hal, ada yang baca yunaqadu, ada yang yunqidu, sama aja. Boleh fa'ala yufa'ilu atau af'ala yuf'ilu, boleh lah. Waladzi utawi perkara yunaqadu kang
lebih enak yun gitu ya. Walati utawi perkara gitu kang batalaken apa alladzi ay yubtilu tegese batalaken apa alladzi alwudu ing wudu iku khamsatu asya'a, yang pokok ada 5. Jadi yang membatalkan wudu yang pokok ada 5. Ahadua utawi salah sijine khamsah iku perkara sesuatu, maksudnya mergo sebab sesuatu kharaja kang metu apa minasabila ini saking dalan loro, ail kuburi tegese dalan depan, waduburi lan jalan belakang. Jadi apa aja yang keluar dari depan atau belakang udah batal wudunya. Ainan podo uga rupa ain itu zat. Zat maksudnya kalau bahasa ininya zat. Zat itu ya benda kelihatan, benda bisa dilihat, bisa dipegang gitu. Ainan ono uga podo uga rupa ain karena opo karena ono opo al khariju perkara kang metu auraihan utawa hanya berupa angin. Udara. Hanya udara. Berarti apa ini? Karbon dioksida. Jadi orang kalau keluar karbon dioksida udah batal wudunya. Tohiron podo uga suci. Au najasan utawa najis. Yang suci apa misalnya nih? Misalnya kemarin ketelen kelereng atau ketelen ya kelereng gampangnya lah. Kelereng. Supaya keluar kelerengnya. Itu enggak najis. Tapi suci, hanya dia mutanajis. Kalau misalnya belepotan ini mutanajis, tapi dia enggak najis, bukan najis. Tohiron au najisan. Jadi najis atau enggak najis keluar dari sana, batal wudunya. Jafan podo uga kering. Urutoban utawa teles basah. Dah ya. Mu'tadan podo uga yang keluar itu pada umumnya yang biasa keluar. Kabolin kowe dene pipis wa itin lan au nadiron utawa sesuatu yang langka. Langka itu ya enggak umum keluarnya, itu enggak umum gitu. Kadamin kowe dene getih, wahasin lan kerikil misalnya, kelereng tadi misalnya. Jadi keluar darah apa-apa pokoknya keluar dari sana wudunya batal. Qalilan podo uga maksudnya ini kalau dipanjangin kolilan kana au kathiron gitu kalau dipanjangin. Kalau dibaca panjang kolilan podo uga ono apa iku sedikit au kathiron utawa banyak. Mau cuman secuil ya tetap batal udah. Kathiron tuan podo uga keluarnya itu alami. Tuan itu alamiah, keluar sendiri. Au karhan utawa karena dipaksa. Ini nggak pengen aja ya batal. Atau nggak pengen, ini teman ayah ada itu Kang Kari nonton, mudah-mudahan Kang Kari, Pak Kiai Kari, dia bisa bikin kentut buatan. Caranya? Ya nggak tahu itu ya, dia yang bisa itu. Pokoknya nggak pengen kentut tapi nanti dia bisa kentut gitu. Jadi bagaimana pokoknya ini nggak tahu lah. Itu nanti kita tanyakan kalau nanti kita pulang kampung ya, ada rumah di tetangga Bung udah jadi kiai di sana. Jadi dipanggil Pak Kiai. Karhan utawa dipaksa. Ilal mania saksi kejaba spermanya seseorang. Kalau sperma enggak, fainau saat temene manu saksi. Iku lain takidu ora dadi batal bi kelawan sebab manu saksi apa wudune saksi. Jadi kalau keluar itu malah nggak batal malahan. Tapi selain itu apa aja bentuknya, sedikit banyak angin atau benda, semuanya batal. Bukan berdasarkan jumlah, tapi bukan jumlah, iya, pokoknya keluar batal. Misalnya cuma biji cabai misalnya, kecil banget itu, udah batal tetap. Wasani utawi kang kaping pindho yang kedua iku anaumu turu, tidur, sleeping. Wasani utawi kaping itu anaumu turu. Idza kana turu yang bagaimana, tidur yang bagaimana? Tidur yang idza kana ing dalam arekaune ono opo naum ono iku ala ghairi hatil mutamakini ora netepi ngatasé
uh, maksudnya enggak duduk tetap gitu, enggak duduk kayak gini kan, kayak Nyender. bunda nah gini. Kayak gini kan duduk Heeh. mutamakin ini namanya, pantatnya nempel ini nih, itu duduk mutamakin. Ama ida nama anapun lamun oh ama ida nama anapun lamun turu sopo wong, ya wong gitu aja ya, seseorang ono iku nama mutamakinan kali mutamakin maka tahu inggon lungguhe wong ai liyatahi tegese bokong lorone wong falayan takidu mungko ora dadi batal apa wudune wong. Jadi kalau kita tidur tapi dalam keadaan begini, Ini mumtahinan apa mungkinan? mungkinan, Tadi ayat oh salah bentar. Mumakinan maksudnya bun, mumakinan, nama mumakinan kalian wong netepi maka tahu inggon lunggune wong iliyatahi tegese bokong lorone wong pantatnya dua itu ini nempel. posisi begini nempel falayan tak itu tuh walau kana senajan ono opo sopo wong iku mustanidan sandaran ila sayin maring suwiji-wiji sesuatu yang lauzala lamun ilang opo syai sakoto mongko jadi gugur ambruk sopo wong. Jadi walaupun kita sandaran begini, ini sandaran tembok nih, andai kan itu diambil atau sandaran apalah, kursi apa meja ini sandaran, Sandarannya diambil. andai kan itu mejanya diambil di ambruk nggak apa-apa, yang penting pas tidur itu posisinya seperti ini. Nah itu yang harus kita tahu. Jadi walaupun itu dia sandaran, andekan sandarannya diambil di ambruk, nggak masalah itu. Kecuali posisi dua-duanya ini Yang nempel. penting dua-duanya itu nempel. Kecuali miring. Kecuali dia tidur terus ambruk, ya udah batal kalau gitu. Nggak hilang mumakinannya tadi, Patokan hilang. ini. Iya pokoknya. Ajeg ya. Iya ajek apa itulah. Ya begitu pokoknya. Nah itu jelas itu ya. Jadi sampai walaupun senderan, andikan senderannya diambil ambruk nggak masalah. Yang penting pantatnya Masih nempel. nggak bergerak, nggak bergeser. Kecuali begini, misalnya dia tidur terus ada sebelahnya tahu, tadi lu kentut pas tidur. Nah batal kalau begitu. Ada yang tahu. Wah iya, jadi misalnya Jumatan kita tidur angker dengerin ini khotbah, terus kita kentut, sebelah kita tahu, pas komat ngasih tahu, mas tadi kentut mas. Nah berarti batal kalau begitu karena dikasih tahu orang. Jadi yang mumakinan tadi habis, sudah hilang tadi, batal karena dikasih tahu orang bahwa kentut lu tadi. Ya itu masih ada celah, Bu. masih ada celah. Jadi kalau dikasih tahu orang dia kentut ya batal kalau begitu, karena orang tidur nggak sadar kan. Wasalisu tay kaping telu iku zawarul akli, ilangi akal, oleh ilang bisukrin kelawan sebab mendem mabok, amarodin utawa loro. Jadi saking panasnya, misalnya orang demam saking panasnya terus pingsan, terus hilang akalnya, ngaco kan misalnya, nah itu batal wudunya. Au jununin utawa gendeng edan, ya iyalah itu jelas itu. Au ikhmain utawa pingsan, au ghairi dalika au ikhmain utawa pingsan, au ghairi dalika dan lain-lain. Pokoknya hilang akalnya maka wudunya batal. Kalau dia nggak sadar bagaimana? Ya orang lain harus tahu, ngasih tahu. Tadi lu gendeng lo, gitu. Atau tadi lu pingsan, wudu sana gitu. Jadi kalau orang pingsan terus bangun lagi, kadang-kadang kan kita nggak tahu tadi pingsan apa enggak. Nah orang lain yang ngasih tahu harus. Warabiu tawi kang kaping papat itu lamsul rajuli oleh senggolan wong lanang al mar'ata ing wong wadon al ajnabiyata kang liya singgungannya atau senggolannya laki-laki perempuan yang lain, maksudnya bukan mahram. Bisyarti ayakuna kelawan syarat yen to ono sapa kulun saben-saben suwiji minhuma saking rajul wal mar'ah, ana iku balagha wis tumeka
tumeka apa kulun tumeka hatta syahwati ing batasan syahwat urfan ing dalam pada umumnya. Maksudnya gini, jadi antara laki-laki perempuan itu umumnya sudah bisa dibilang ganteng. Maksudnya bilang ganteng itu seperti bilang gantengnya orang dewasa. Udah Jadi tahu misalnya, apanya ganteng, misalnya jeleknya gitu. ini bocah ganteng, udah. Nah orang yang itu tuh, wah ini apa ya? Nah sudah membuat selera orang lah gitu. Apa itu namanya? Susah bahasanya. Ya udah ABG gitu lah ya. Ya bukan cuma ABG. Jadi kalau misalnya ayah nyenggol bocah itu baru 8 tahun, tapi udah gede. Ayah udah bilang itu cantik. Wah cantik ini, batal berarti kita senggol. Itu sebaliknya, bunda misalnya nyenggol bocah 7 tahun atau 8 tahun atau 9 tahun atau 10 tahun. Tapi wah ganteng ini ganteng. Bilang gantengnya udah seperti Terlihat dewasa apa bagaimana? patokannya bukan dia tapi kita. Iya, kitanya ngelihat dia dewasa gitu. Iya itu. Batal berarti senggolan. Tapi kalau gantengnya bocah kecil lah itu enggak. Misalnya 5 tahun kan kadang-kadang gemes ini ganteng ini cantik kan lain itu. Tapi anak-anak. Kita anak-anak. Masih porsi itu anak-anak. Nah itu bahasanya agak susah itu. Hatta syahwati itu jadi sudah bisa membuat orang berselera. Apa itu? Ya udahlah begitu pokoknya. Susah dibahasain susah. Pokoknya kalau sudah terlihat cantik, terlihat ganteng, terlihat dewasa mungkin ya bagi kita. Bukan dewasa, Bun. Ukurannya itu jadi orang lihat dia itu cantik, seneng seperti orang senangnya orang dewasa itu maksudnya. Kitanya. Nah, kalau begitu udah batal kita senggol. Tapi memang ada sih begitu. Ya ada begitu. Nah, yang orang kadang-kadang yang nenek-nenek suka berondong, nah itu kan berondongnya kadang-kadang nggak dihitung. Ada begitu pokoknya. Wa ayakuna lento ono opo alam su bersenggolannya. Biba syarotaihima kelawan kulit lorone rojulan mar'ah. Jadi senggolannya pakai kulit. Terus min ghairi hailin kelawan tanpa aling-aling itu tanpa pembatas, tanpa alas, tanpa di apa ya nggak pakai alas, langsung bainauma ing dalam antarane rojul mar'ah walau rokikon walau kana rokikon gitu, senajan ono opo hair itu tipis, rokikon itu tipis. Jadi walaupun misalnya ini nyenggolan tangannya pakai kan ada kaos tangannya dari plastik, ada kan plastik kayak ya plastik atau karet lah itu yang lentur itu. yang itu tipis. walaupun itu tipis kesenggolan nggak apa-apa. Berarti kalau misalnya ayah sama bunda nih mau kemana gandengan pakai sarung tangan karena nggak batal yang pesan. Jadi yang sentuhnya kulit, atau kalau misalnya gandengan kukunya, atau misalnya gandolan rambutnya ya nggak apa-apa, jadi kurang kerjaan itu orang ya. Jadi kalau pengen jaga wudhunya seperti itu. Yang pasti yang membatalkan wudhu kalau bersenggolan kulit. Oke. Oroken wal khamisu ta kang kaping 5 iku masufal ciladami nyentuh kemaluan manusia. Iku buli tegese dalan ngarepe adami minafsi saking awak dene wong wa ghairihi lan liyane wong. Zakaron au ungsa, zakaron kana zakaron au ungsa, padha uga ana sapa wong iku wong lanang au ungsa utawa wong wadon. Maksudnya nyentuh kemaluan baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain batal. Sawiron padha ono padha uga ana apa man iku sawiron wong cilik au kabirun utawa wong gede. Jadi yang disenggol kemaluan itu kecil, orang kecil atau orang besar, dua-duanya batal. Hayan ayo mata hayan padha uga urip au maitan utawa wis mate. Jadi mati hidup, bahkan misalnya perang kena bom gedar dikumpulin misalnya kan pecah potongan-potongan tubuhnya terus terakhir potongan alat vitalnya misalnya sama itu batal juga, sama batal sampai segitunya.
oleh nyentuh bibatinil kafi kelawan jerone pepe dalamnya telapak tangan. Wahwa iku rohatu telapak tangan ini maksudnya telapak tangan. Ma butunil lasobi sertane bagian dalamnya bagian dalamnya jari-jari. Berarti ya EPP ya ini termasuk Nah, nyentuhnya pakai itu. Wa qauluhu farjun iku syamilun liduburi aidon. Maksudnya di sana kan hanya farji di atas tadi loh. Farjil adami tadi loh. Berarti itu jalan depan maupun belakang. Sama. Untuk itu badan. Lakin bima syamilun liduburi aidon. Lakin bima annafihi khilafan, akan tetapi dalam hal ini ada khilaf itu perbedaan ulama ya. Naso alihil musonef naso martelaken alihi ngatasi ma annafi khilafan sopo al musonifu musonef bikolihi kelawan pengendikan musonef wa masu halakoti duburihi ini wa masu halakoti duburihi lan nyenggol buletan dubur anusnya seseorang niku yun kidu bisa batalaken apa masu ayal wudu'a tapi alal qauli ing atase qaul al jadid kang qaul jadid. Nanti kita jelasin lagi di waktu lain qaul jadid qaul qadim itu barangkali ada yang belum tahu nanti qaul jadid. Ikutin aja dulu undang-undangnya ini dulu. Jadi kata Imam Syafi'i qaul jadid itu batal walayan gidulan orang batalakan apa masuk ay al wudu'a alal qauli ngatasi qaul qadimi kang qadim. Maksudnya secara umum Imam Syafi'i itu pendapatnya ada dua. Jadi ada yang qaul qadim, ada yang qaul jadid. Jadid itu baru, qadim itu lama. Nah, nanti di kesempatan yang lain nanti dijelasin agak detail itu. Maksudnya pokoknya begitu. Jadi khusus masalah masul dubur menyentuh anus itu nanti terjadi perbedaan bahwa Imam Syafi'i sendiri kalau qaul jadid alal qaulil jadidi batal tapi qaul qadimnya tidak batal. Nah, mungkin udah cukup itu. Barangkali Bunda ada yang mau ditanyakan seputar ini. Kalau enggak kita tutup. Ini ya kebanyakan orang kan soal suami istri ya. Orang kan banyak berpikir gini, kan udah suami istri masa bersentuhan batal gitu. Nah, ya justru karena suami istri itu batal. Kalau bukan suami istri, jadi itu pertanyaan agak aneh juga. Justru karena mereka suami istri itu batal. Kenapa? Karena suami istri itu orang lain. Yang nggak batal itu saudara. Lah kalau saudara ya enggak maknya. Nah, justru karena mereka suami istri itu batal. Kenapa? Karena dia bisa jadi suami istri itu orang lain yang bisa dinikahi. Nah, kalau masih bukan orang lain nanti nggak bisa jadi suami istri, otomatis nggak batal. Ya tapi kan namanya orang gitu berpikir begitu. Terus ada lagi ini ya, kayak kita kan ngajar ngaji itu santrinya kebanyakan udah gede-gede. Nah itu banyak orang lihat kita. Nah itu begini. Si Bunda salamannya sama anak-anak SMP kenapa mau, sementara habis itu kan anak-anak terus sholat itu lanjut. Nah makanya khusus hal ini kita berhati-hatinya itu tadi. Jadi ngikutin pendapat itu satu qodiyah itu hukum harus lengkap. Jadi misalnya wudhu harus sama batalnya. Nah biar aman kita ikut imam lain wudhunya, biar nanti kategori kita salaman sama anak-anak itu nggak batal, maka kita wudhunya ikut qaul sana. Qaul sana itu salah satunya yang pasti itu yang berbeda itu sebenarnya kan antara Syafi'iyah sama yang lain itu yang menjadi perbedaan itu kan pas kepala. Yang Syafi'i cukup sento, yang lain minimal sepertiga atau semuanya. Makanya kita biar aman, kita kalau wudhu ikutin yang semuanya. Nah yang semuanya itu mereka berpendapat laki-laki sama perempuan itu tidak batal. Karena yang membatalkan. Jadi biar kita aman ini, nanti nggak menyinggung
Mbah Syafi'i ini nggak menyinggung sana, atau sebenarnya bukan soal menyinggung, tapi kalau kita ngikutin sepotong-sepotong, wudunya ikut Imam Syafi'i, palanya cuma tuil doang, tapi batalnya ikut sana, itu nanti masalah nanti kalau di pengadilan di sana. Kamu ikut yang mana? Saya ikut Imam Syafi'i. Mana itu singgolan batal? Atau saya ikut sana? Mana wudumu cuma tuil doang? Nah, itu masalahnya. Tapi itu misalnya gini, untuk itu berlaku untuk wudhu semua sholat 5 waktu, apa misalnya kita boleh di satu waktu tertentu aja, misalnya kayak kita kan maghrib isya itu pakai wudhunya Lah, selama itu belum batal ya tetap kita pakai wudhu, itu tetap berjalan, tetap masih ada wudhu itu. Jadi yang berbeda itu kan yang kubu sana, kubu sana aja lah gitu, itu bersenggolan laki-laki sama perempuan itu tidak batal kecuali dengan syahwat. Maksudnya gini ya, memang boleh gitu, misalnya kita sholat kayak kita misalnya kita keadaan punya wudhu sholat maghrib, enggak punya keadaan apa, kayak kita punya santri ngaji itu kan di waktu maghrib sama isya. Di waktu lain kan kita biasa aja, misalnya di waktu lain kita pakai yang Imam Syafi'i, di waktu maghrib isya kita pakai itu, memang boleh. Itu ada pertanyaan. Kata kuncinya kan? Wudhunya tadi. Makanya wudhunya kita ngikutin yang seluruh kepala. Jadi itu akan aman. Jadi kita jelasin ke orang nggak perlu berbelit-belit, itu kata kuncinya ada di wudhu. Wudhunya kita kepalanya semuanya. Biar nanti kita senggolan nggak batal kata kubu sebelah. Kubu sebelah kita ikutin nggak batal, tapi wudhunya kita juga ngikutin kubu sana. Kepala seluruhnya itu. Ya, jadi wudhunya batalnya ngikutin satu imam itu. Nah, kalau kita wudhunya taltul yang kata itu ya jangan ikut-ikutan. Walaupun ada juga ulama yang bilang itu istilahnya kan talfek itu istilahnya. Itu istilahnya talfek. Itu walaupun ada juga ulama yang nggak apa-apa, itu kan urusan keyakinan hati. Tapi untuk berhati-hati ya kita alangkah ihtiyat lah. Ihtiyat itu berhati-hati ya tadi. Kalau wudhu senggolan nggak batal ya wudhunya ikut kubu sana. Kalau nggak, kalau wudhunya kita kubu sini ya batalnya wudhu sini. Makanya nanti kalau kita mudah-mudahan kebagian ke tanah suci, kita wudhunya ngikutin kubu sana, kepala seluruhnya. Biar lebih aman. Nah, itu lebih aman. Tapi itu semua waktu maksudnya? Oh iya semua waktu. Bukan karena daruratnya, bukan ya seluruh waktu. Ya, kan ada yang bilang memang boleh misalnya keadaan darurat kita ngambil imam ini, nanti keadaan nggak darurat kita ngambil imam ini. Nah, itu kan kata Gus Bah gini. Jadi apa orang Indonesia itu syafiah banget. Bagaimana kalau di Mekah singgol mau wudhu terus? Nah, katanya khusus untuk itu kita ikut kubu sana. Gitu. Itu agak yang pasti kan yang penting ada kita ilmiah lah gitu. Jadi kalau mau wudhunya batalnya ikut kubu sana, wudhunya ikut kubu sana. Jangan wudhunya kubu sini batalnya kubu sana. Itu nanti masalah kalau di pengadilan, itu masalah. Kita nggak diuangkuin kubu sini, nggak diuangkuin kubu sana lah, repot itu. Intinya dua-duanya saat itu ya pakai itu ya. Jadi kalau mau wudhunya pakai sini ya batalnya pakai sini. Kalau wudhunya pakai batalnya pakai sono, wudhunya pakai sono. Jangan mau enaknya sendiri. Wudhunya ikut sini, batalnya ikut sono. Walaupun ada ulama yang nggak apa-apa itu. Ini furu'iyah itu, ini fikih itu ya selalu berbeda. Tapi lebih berhati-hati kan? Ya, berhati-hati itu tadi. Udah. Kubu sini, kubu sini, kubu sana, udah. Itu nanti kalau di pengadilan kita nggak kena semprot, nggak bermasalah nanti. Lo ikut kubu mana? Nah, nanti kan jadi masalah itu. Oke, itu faslun fi mujibil husli, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda belum ditutup. Ya udah langsung ditutup. Bunda tadi salam, ditutup dulu. Ya, mungkin itu aja ya teman-teman, kita ngaji. Nanti mujibil husli besok insya Allah. Insya Allah besok, karena kebetulan hari ini libur, jadi 1 minggu bisa 2 kali. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.